Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwan akhwat para peserta rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke pembahasan yang ke-10 atau pasal yang ke-10 yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Pasal yang ke-10 dari 13 pasal total yang akan kita bahas di dalam kitab ini. Kita langsung saja menuju halaman 241. Bagi yang menyimak di bukunya halaman 241, kata Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala, faslun fil istifadati wa iqtibasil adab. Pembahasan tentang mengambil faedah dan mempelajari adab. Wa yanbaghi an yakuna talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin. Semestinya seorang penuntut ilmu itu dia berupaya untuk mengambil faedah, untuk melakukan istifadah. Istifadah maksudnya adalah mengambil faedah. Fi kulli waqtin, dalam segala waktu, dalam segala keadaan, dia berpikir bagaimana caranya saya bisa mengambil faedah. Hatta yahsala lahu al-fadlu wal kamalu fil ilmi. Sampai dia kemudian dengan cara itu dia bisa memperoleh keutamaan dan kesempurnaan ilmu. Wa tariqu al-istifadati, di antara metode untuk mendapatkan faedah tadi kata Imam Zarnuji, yaitu ayyakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbarah. Kalau orang zaman dulu caranya seperti ini. Hendaknya dia senantiasa bersama tempat tinta. Ya, di zaman dulu orang kalau mau menulis sesuatu, model alat tulisnya celup, ya kayak seperti kalau kita lihat film-film sekarang, film-film Cina itu, ya ada pulpennya yang seperti kuas, lalu ada tempat tintanya, baru orang dulu bisa menulis. Maka dianjurkan untuk membawa tinta seperti ini bagi orang dulu. Apa gunanya? Hatta yaktuba ma yasma'u min al-fawaidi al-ilmiyati. Dengan cara tersebutlah dia bisa kemudian mencatat berbagai faedah ilmiah yang dia dapatkan atau yang dia dengar. Dan alhamdulillah kalau di zaman kita sekarang itu sangat mudah sekali. Ya, masing-masing kita punya HP dan kita bisa mencatatkan faedah apa yang kita dapatkan di HP kita dalam kondisi apapun. Dan kalau saya pribadi, sepertinya pernah saya sharing di sini juga ya. Faedah itu kalau saya pribadi paling sering saya dapati kalau berjalan kaki. Ya, riset ilmiah memang membuktikan berjalan kaki itu akan membukakan ide-ide segar bagi Anda, mendatangkan ide-ide baru. Makanya banyak para pemimpin perusahaan besar top di dunia itu mereka sebelum meeting dilaporkan mereka berjalan kaki terlebih dahulu menuju tempat meetingnya untuk mendapatkan ide-ide segar. Saya pribadi dulu waktu menempuh PhD itu jarak rumah saya dengan kampus itu sekitar setengah jam kalau berjalan kaki. Maka betapa banyak yang saya tuliskan di disertasi PhD saya itu saya dapati ketika berjalan kaki, terpikirkan ketika berjalan kaki. Nah, maka tipsnya di HP, kalau Anda bisa nyaman menulis di HP sambil berjalan kaki, kalau saya dulu sengaja memilih HP yang punya physical keyboard sehingga lebih gampang menulis, atau ada fitur voice note, ya kita mencatat sesuatu sampai sambil merekam. Karena kalau tidak dicatat ide itu biasanya langsung hilang, sampai kampus itu sudah hilang biasanya. Nah, begitu juga dengan perkara agama, ya. Makanya di antara faedah orang yang berjalan kaki ke masjid itu bisa
bisa mendapatkan faedah-faedah tertentu ketika dia berjalan kaki. Di samping kecenderungannya orang yang berjalan kaki ke masjid, dia akan lebih mudah untuk berzikir dan berdoa. Ya, ada doa ketika ke masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, dan seterusnya. Cukup panjang doanya kalau digabungkan, doa berjalan kaki ke masjid. Ini lebih mudah untuk dipraktekkan ketika berjalan kaki ketimbang kita berkendara. Karena ketika kita berkendara itu fokus kita adalah untuk berkendara. Ya. Nah, makanya kalau saya pribadi ke masjid itu sering membawa HP, karena sering mendapatkan faedah dalam berjalan kaki ke masjid. Mendapatkan faedah, terpikir sesuatu, maka langsung saya tuliskan. Itu pertimbangan saya kalau ke masjid biasanya membawa HP. Dan ini juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau bercerita jarak beliau dari rumah beliau ke masjid itu sekitar 2 km, dan beliau sengaja berjalan kaki. Ya. Beliau banyak bermuzakarah ketika berjalan kaki menuju masjid. Banyak beliau murajaah, terkadang sampai ya berlembar-lembar beliau murajaah hafalan Al-Quran beliau sembari berjalan kaki menuju masjid. Akan tapi poinnya adalah bagaimana caranya seorang penuntut ilmu, dia harus selalu standby dalam segala keadaan untuk mencatat faedah-faedah apa yang ingin dia dapatkan. Jangan sampai menguap terlebih dahulu faedah tersebut. Qila man hafidha farra wa man kataba qarra. Nah, kenapa kita harus mencatat faedah itu? Ini, siapa yang dia berupaya menjaga faedahnya itu, menghafal faedahnya itu, maka hafalannya, barang siapa yang dia menghafal, maka hafalannya akan berpotensi hilang. Akan tetapi kalau dia mencatatnya, catatannya akan tetap ada. Ya, kalau dia berupaya menghafal, peluang untuk hilang itu lebih besar. Berbeda kalau dia mencatat. Nah, maka saya tambahkan beberapa poin pembahasan terkait istifadah ini. Yang pertama, hendaknya kita para penuntut ilmu, sebagaimana kata Imam Zarnuji, itu berupaya untuk beristifadah, mengambil faedah dari berbagai hal yang kita dengarkan, dari berbagai hal yang kita baca, dari berbagai hal yang kita lihat. Ambil faedahnya. Dan ini perlu dilatih. Ya, skill untuk beristifadah itu perlu dilatih, perlu ditingkatkan. Bagaimana caranya kita bisa mengambil faedah dari sesuatu? Kenapa kita perlu meningkatkan skill untuk beristifadah, mengambil faedah ini? Saya berikan permisalan. 2 orang yang dia duduk di majelis yang sama, mendengarkan topik yang sama, membaca buku yang sama, mendengarkan ustadz yang sama, maka 2 orang ini dia sangat mungkin sekali mendapatkan faedah yang berbeda. Si A bisa mendapatkan faedah yang lebih banyak daripada si B, padahal yang didengarkan, yang dipelajari itu sama. Kenapa bisa berbeda? Karena kemampuan mereka dalam beristifadah itu berbeda. Ya, pernah juga kita bahas di sini hadis singkat, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Ada hadis Nabi SAW demikian, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil itu? Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. 6 kata dalam hadis, 6 kata. Pernah kita coba menarik faedah di majelis ini, kalau saya tidak salah. Berapa faedah yang bisa kita dapatkan ketika itu? Sekitar 10 saja. Sekitar 10 faedah kita bisa ambil dari hadis tadi. Akan tetapi Imam Syafi'i, dia bisa menarik 1000 faedah dari hadis yang hanya terdiri dari 6 kata tadi. Ini contohnya bagaimana kemampuan istifadah masing-masing kita itu berbeda, dan ini perlu ditingkatkan. Ketika kita mendengar sebuah hadis, kira-kira faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Dan ini metode para ulama, ya. Di antara yang paling bagus melakukan istifadah dari ulama zaman kita adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bukalah karya-karya Syekh Utsaimin, terkhusus dalam karya-karya beliau ta'liqat, ya. Ta'liqat ada Sahih Muslim misalnya.
Bagaimana beliau mengambil faedah dari setiap hadis di dalam kitab Sahih Muslim itu luar biasa, sampai berpuluh-puluh faedah yang terkadang kita tidak sadar. Oh iya, ini faedahnya seperti ini. Padahal teks yang kita baca itu sama, akan tapi beliau bisa melihat ada faedah yang bisa kita simpulkan demikian. Nah, sehingga perlu dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Cara melatihnya adalah dengan senantiasa memiliki hati yang berfikir, difikirkan. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, ada yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, bagaimana caranya engkau bisa mendapatkan ilmu ini? Kata Ibnu Abbas, bilisanin saul wa qalbin aqul. Aku bisa mendapatkan ilmu dengan lisan yang senantiasa bertanya dan hati yang senantiasa berpikir. Hati itu maksudnya adalah pikirannya. Hati yang senantiasa berpikir. Maka ini, terbiasa kita untuk memikirkan sesuatu, maka akan terbiasa kita untuk mendapatkan faedah dari apa yang kita lihat atau apa yang kita baca. Nah, kemudian ada 3 langkah ya. Yang pertama adalah kita berupaya untuk melakukan istifadah tadi. Kita berupaya untuk menarik ini faedah apa. Kalau kita sudah berupaya untuk menarik faedahnya, maka langkah berikutnya adalah tugasnya adalah mencatat faedah tersebut. Mencatat faedah tersebut. Jangan dibiarkan dan jangan menganggap diri, oh nanti saya akan ingat dengan faedah ini. Cepat sekali faedah itu untuk menguap, langsung dicatat. Dan mencatat faedah ini adalah tips paling mudah untuk mengumpulkan banyak ilmu. Ya. Banyak ulama yang mereka itu mempraktikkan mencatat faedah seperti ini. Saya bacakan beberapanya. Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Al-Firabri. Al-Firabri pernah melihat Imam Syafi'i itu bangun satu malam 18 kali. Bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, tidur sampai 18 kali. Lalu Al-Firabri menjelaskan kenapa Imam Bukhari melakukan hal yang demikian. Ternyata kata Imam Al-Firabri, hal tersebut dalam rangka Imam Syafi'i, dia ingat sesuatu ketika dia tidur, maka dia ingat suatu faedah, lalu dia bangun, dia mencatat faedah tersebut. Ya, lalu dia tidur lagi, teringat lagi sebuah faedah ilmu tentunya, lalu dia bangun, dia mencatat. Berulang-ulang seperti itu sampai 18 kali. Ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Lalu Imam Syafi'i juga diriwayatkan oleh Al-Humaydi. Imam Syafi'i itu kebiasaan beliau itu semalaman rumahnya itu terang dengan penerangan. Pernah ditanyakan oleh Al-Humaydi tentang kebiasaan Syafi'i ini, kata Asy-Syafi'i, saya teringat tentang makna suatu hadis dan saya khawatir hal tersebut akan hilang dariku, maka saya pun bersegera untuk menyalakan lampu lalu menulisnya. Ini kebiasaan orang-orang saleh terdahulu, para ulama terdahulu. Begitu mereka mengingat sebuah faedah, langsung mereka mencatatnya. Oleh karena itulah kita dapati banyak sekali kitab-kitab para ulama yang pada hakikatnya ini merupakan catatan faedah dari proses mereka menuntut ilmu.
Ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang paling banyak. Ibnu Qayyim punya kitab Bada'iul Fawaid dan juga dia punya kitab Al-Fawaid. Ini merupakan catatan faedah yang dimiliki oleh Ibnu Qayyim ketika dia proses menuntut ilmu. Dan dikumpulkan jadi sebuah buku yang manfaatnya bisa kita rasakan sampai sekarang. Di antara ulama zaman sekarang yang melakukan hal ini, yang bercerita seperti itu adalah Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Ya, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Kata Syekh Ali Hasan, selama 30 tahun beliau menuntut ilmu, beliau memiliki catatan faedah sebanyak puluhan ribu catatan. Puluhan ribu catatan faedah-faedah yang beliau dapatkan dari proses beliau menuntut ilmu. Ya, sehingga faedah itu harus ditulis. Kata Imam An-Nawawi, janganlah seseorang itu meremehkan sebuah faedah yang dia dengar dalam bidang apapun, akan tetapi hendaknya dia bersegera mencatatnya. Bersegera faedah itu dicatat, jangan dibiarkan untuk menguap. Dan janganlah dia menunda untuk mencatat sebuah faedah sekalipun dia menganggapnya mudah, sebab betapa banyak kecacatan dikarenakan menunda, apalagi di waktu lain dia akan mendapatkan ilmu baru yang lainnya. Maka intinya langsung ditunda, langsung dicatat, jangan ditunda. Nah, kemudian faedah yang ketiga, cara yang ketiga tadi terkait faedah ini berupaya untuk melakukan istifadah tadi. Ya. Yang kedua dicatat, kemudian catatan ini bagaimana caranya disimpan dan dijaga. Karena itu wahai para penuntut ilmu adalah harta Anda. Ya. Catatan Anda itu adalah harta Anda. Jangan disia-siakan, jangan sembarangan meletakkannya. Catatan itu adalah harta Anda. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas, saya kutipkan perkataan beliau, salah seorang ulama besar dari kota Madinah, ahli hadis, kata beliau, kenanganku yang paling indah adalah buku-buku kurikulum dan buku tulisku ketika aku sekolah dulu di madrasah ibtidaiyah, mutawassithah, sanawiyah dan jamiah. Semua itu masih ada dalam lemariku sampai sekarang. Ya, ketika beliau tua, catatan-catatan beliau sejak SD, SMP, SMA itu masih ada di rak bukunya dan masih bisa diambil faedahnya oleh beliau. Maka setelah kita beristifadah, kita catat lalu kita simpan dengan hati-hati catatan tersebut. Kita lanjutkan halaman 242, kata Al-Imam Az-Zarnuji, wa qila al-ilmu ma yu'khadhu min afwahi ar-rijal. Yang namanya ilmu itu adalah apa yang diambil dari lisannya para ulama. Li'annahum yahfazuna ahsana ma yasma'un. Karena para ulama itu mereka menghafal yang baik-baiknya saja dari apa yang mereka dengarkan. Wa yaquluna ahsana ma yahfazun, dan mereka mengatakan dari hal-hal terbaik dari apa yang mereka hafalkan. Nah, jadi betapa beruntungnya kita itu kalau kita sudah punya guru. Ada ustadz yang bersedia mengajar di hadapan kita, itu betapa beruntungnya para penuntut ilmu. Semestinya para penuntut ilmu itu bersyukur. Kenapa? Sudah dibuatkan bypassnya, ya. Ada jalan singkatnya. Para ulama, para guru itu, kalau mereka mengucapkan sesuatu, itu ada beberapa tahapannya. Ya, dari sebagaimana kata Imam Zarnuji, mereka hanya menghafal yang terbaik dari apa yang mereka dengarkan. Jadi para ulama, para guru pun mereka mendengar, ya, dari berbagai sumber, termasuk dari guru-guru mereka. Lalu mereka hafalkan. Yang mereka hafal itu tentu yang penting-penting dan sudah mereka saring saja. Ini saringan pertama. Sudah mereka saring apa saja yang perlu mereka hafal. Lalu dari hafalan mereka itu mereka saring lagi apa yang perlu mereka keluarkan secara lisan bagi para murid mereka. Sehingga para murid ini sudah mendapatkan sari-sari terbaiknya. Ya. Apa yang mereka dengar, mereka pilih untuk mereka hafal. Apa yang mereka hafal,
mereka pilih, untuk apa mereka ajarkan kepada para murid. Sehingga betapa beruntungnya kita para murid ketika para guru kita itu berkenan untuk mengajar kita. وسمعت عن شيخ الإمام الأديب الأستاذ زين الإسلام المعروف بالأديب المختار. Aku mendengar dari Syekh Imam Al-Adib Al-Ustadz Zainul Islam yang dikenal dengan nama Al-Adib Al-Mukhtar. Yaqul, dia berkata, qala Hilal ibn Zaid ibn Yasar. Hilal bin Yazid bin Yasar berkata, Hilal bin Zaid bin Yasar berkata, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul li ashabihi syai'an min al-ilmi wal hikmah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat beliau sesuatu tentang ilmu dan tentang hikmah. Faqultu ya Rasulullah, maka aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, a'id lima qulta lahum, tolong ulangi lagi apa yang engkau ucapkan kepada mereka. Faqala li, maka Nabi SAW berkata kepada yang bertanya ini, hal ma'aka mihbarah, apakah engkau memiliki tempat tinta? Maka dia menjawab, ma ma'i mihbarah, tidak, aku tidak memiliki tinta. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda kepada Hilal, ya Hilal, la tufariqil mihbarah lianna al-khaira fiha wa fi ahliha ila yaumil qiyamah. Wahai Hilal, jangan kau tinggalkan tempat tinta itu, karena kebaikan itu ada di dalamnya dan pada orang yang membawa tinta itu hingga hari kiamat. Akan tapi di catatan kaki di ta'liq kita baca nomor 151, kata pentahqiq, saya tidak menemukan hadis ini baik nas maupun kandungan maknanya dalam kitab kompilasi hadis manapun yang bisa saya telah. Ya, artinya la aslalaha, tidak ada asal usulnya hadis ini, tidak bisa ditelusuri, bahkan sanadnya tidak ketemu. Ya, di bawahnya hadis dhaif. Hadis dhaif itu sanadnya masih ada, kita bisa telusuri, oh ini ada riwayatnya, tapi kesimpulannya dhaif. Akan tapi hadis ini, bahkan kata pentahqiq, saya tidak bisa menemukan hadis ini, bahkan sanadnya tidak ketemu. Ya, artinya tidak bisa kita jadikan pegangan, meskipun ya kita katakan maknanya benar. Ya, poin yang ingin disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji adalah hendaknya para penuntut ilmu mereka senantiasa standby untuk mencatat faedah apa yang mereka dapatkan. Kemudian kita lanjutkan. Wa wassa as-sadru asy-syahid Husamuddin ibnahu Syamsuddin. As-sadr asy-syahid Husamuddin menasihatkan putranya yang bernama Syamsuddin apa nasihatnya? Ay yahfaza kulla yawmin syai'an min al-ilmi wal hikmah fa innahu yasirun wa an qaribin yakunu katsiran. Hendaknya dia, wahai putranya itu, menghafal sebagian ilmu dan sebagian hikmah setiap harinya, karena hal tersebut adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, dan dalam waktu singkat hafalannya itu akan semakin banyak. Ya, jadi sedikit-sedikit setiap hari berupaya untuk menghafalkan ilmu, menghafal hikmah atau faedah apa yang kita dapatkan, kita hafalkan, maka sedikit-sedikit nanti semakin lama akan semakin bertambah banyak. Washtara Isamu ibnu Yusuf qalaman bidinar. Diriwayatkan pula Isamuddin bin Yusuf membeli sebuah pena seharga 1 dinar. Liyaktuba ma yasma'u fil hal. Untuk apa dia membeli pena seharga 1 dinar? Cukup mahal ya, membeli pena 1 dinar itu. 1 dinar itu dari zaman ke zaman itu harganya semisal harga kambing. Ya, dari zaman ke zaman itu kurang lebih sepantaran. Berapapun rate inflasi itu sama, harga dinar sama harga kambing itu. Ada yang tahu harga kambing sekarang berapa? 3 jutaan ya, sudah mencapai 3 jutaan. Maka 1 dinar sekarang harganya segitu juga ya. 2,5 sampai 3 juta ke atas sekitar itu. Maka bayangkan seharga 1 kambing 3 juta itu, si Isamuddin bin Yusuf ini membeli
pulpen untuk mencatat seharga kambing. Ya, maka kenapa Imam Az-Zarnuji membawakan hadis ini untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya untuk mencatat itu, mengumpulkan faedah ilmu itu, kita perlu berkorban, ya, kita perlu mengorbankan sebagian harta kita. Tidak masalah antum beli notebook yang agak-agak mahal sedikit, ya, terlebih kalau dia lebih kuat daya tahannya, tidak gampang sobek misalnya, tidak gampang tercerai-berai, maka ini diantara ikhtiar kita dalam kita mencari ilmu. Sebagaimana kita juga sudah baca di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebagian ulama mereka sampai menjual pakaian mereka untuk bisa membeli kertas. Ya, bayangkan, pakaian dijual sehingga pakaiannya yang tersisa hanya 1 atau 2 saja untuk membeli kertas agar bisa mencatat ilmu. Fayanbaghi an la yudayya'a talibul ilmi al-awqati was-sa'ati wa yaghtanima al-layali wal khalawat. Atau sebelumnya, fal umru qasir wal ilmu kasir. Ini kata-kata yang sangat bagus sekali. Umur itu sangat pendek, sedangkan ilmu itu sangat banyak. Ya. Al umru qasir wal ilmu kasir. Ilmu sangat banyak, umur sangat pendek. Kemudian penuntut ilmu hendaknya dia tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatannya, dan sebaiknya dia menggunakan waktu-waktu malamnya dan di saat-saat dia bersendirian. Yuhka an Yahya ibn Mu'az Ar-Razi, diceritakan bahwasanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi dia berkata, Al-lailu tawil fala tuqassirhu bimanamika. Malam itu panjang, maka jangan kau pendekkan dengan tidurmu. Wan naharu mudhi fala tukaddirhu bi athamika. Dan siang itu terang benderang, maka jangan kau gelapi siang itu dengan dosa-dosa. Jangan kau buat siang yang terang benderang itu menjadi gelap disebabkan oleh dosa-dosa. Maka malam itu panjang, jangan kau pendekkan dengan tidur. Manfaatkanlah wahai para penuntut ilmu waktu malam hari. Terkhusus Anda nanti kalau punya anak, lebih-lebih kalau anak kecil ini, akan terasa betapa berharganya waktu malam itu. Ya, terkadang kita baru bisa menulis, baru secara tenang belajar, membaca buku, memurajaah itu di malam hari ketika anak-anak itu sudah tidur. Ya, maka Anda mumpung belum sampai kepada fase itu, latihlah diri Anda sekarang untuk memanfaatkan waktu malam. Jangan pendekkan waktu malam itu dengan tidur Anda. Ya, sebagaimana sudah kita baca juga di dalam kitab ini, kata sebagian ulama, malam hari adalah tunggangan para penuntut ilmu untuk mereka mencapai tujuan mereka. Wa yanbaghi an yaghtanima asy-syuyukha wa yastafida minhum. Hendaknya para penuntut ilmu mereka mengambil faedah atau memanfaatkan dan mengambil ilmu dari para syekh, dari para guru. Wa laysa kullu ma fata yudrak. Tidak semua hal yang terlewat itu bisa didapatkan kembali. Kama qala ustazuna Syekhul Islam fi masyikhatihi, sebagaimana dikatakan oleh guru kami Syekhul Islam di dalam masyikhahnya. Sehingga yang dimaksud Syekhul Islam di sana adalah Syekhul Islam Ali bin Abi Bakar, penulis kitab Al-Hidayah. Apa kata Syekhul Islam ini? Kam min syaikhin kabirin adraktuhu wa mastakhbartuhu. Betapa banyak para guru ternama yang saya temui, akan tetapi saya tidak bisa mengambil riwayat darinya. Atas terlewatnya kesempatan ini, saya menggubah sebuah syair, kata Imam Az-Zarnuji, lahfan ala fawti talaqi, lahfan makulu ma fata wa yafna yulfa. Sayang seribu sayang atas berlalunya kesempatan,
tidak semua yang berlalu dan sirna itu akan bisa ditemukan lagi. Ya, maka selagi ada kesempatan untuk mengambil faedah dari guru secara langsung, ambillah faedah tersebut secara langsung. Jangan Anda beranggapan kan sekarang ada rekaman, ada streaming, ya memang kalau terdesak silahkan manfaatkan ini. Akan tapi kalau Anda bisa hadir secara langsung, maka hadirlah secara langsung untuk mengambil faedah dari guru secara tatap muka. Kenapa? Karena banyak pertimbangan. Yang pertama adalah dengan kita bertatap muka secara langsung di hadapan guru lah kita akan mengambil faedah adab dari guru tersebut. Selain kita dapat faedah ilmu, kita juga akan dapat faedah adab. Bagaimana guru kita berbicara, berinteraksi, dan seterusnya. Sebagaimana kita pernah bawakan, 5.000 orang duduk di majelisnya Imam Ahmad, hanya 500 orang yang menulis, sisanya itu hanya melihat-lihat Imam Ahmad untuk mengambil pelajaran adab dari Imam Ahmad. Ya, bayangkan, hanya 10% yang menulis hadis, sisanya itu hanya melihat gerak-gerik Imam Ahmad. Bagaimana sih ulama itu dia berinteraksi, bagaimana sih ulama itu mereka beradab. Maka jangan mengandalkan rekaman streaming yang terekam di YouTube. Kalau bisa datang secara langsung, maka datanglah secara langsung. Di samping juga kata, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, di antara hal yang tidak bisa didapatkan kalau orang itu mendengarkan rekaman dengan hadir langsung di majelis ilmu adalah keberkahannya akan berbeda, ya. Keberkahan ilmu itu dan keberkahan majelis ilmu itu sendiri tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang dia berupaya mendapatkan ilmu dari rekaman. Kemudian Imam Az-Zarnuji membawakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib di sini radhiyallahu anhu, kata Ali, "Idza kunta fi amrin fakun fihi wa kafa bil i'radi 'an ilmi Allah khizyan wa khasaran wasta'iz billahi minhu lailan wa naharan." Ali berkata, jika engkau dalam suatu urusan maka tekunlah di dalamnya. Cukuplah berpaling dari ilmu Allah itu sebagai sebuah kehinaan dan kerugian, dan berlindunglah kepada Allah di siang hari dan di malam hari dari hal tersebut. Wala budda li talibil ilmi min tahammuli al-masyaqqati wal mazillati fi talabil ilmi. Penuntut ilmu itu harus bersabar menghadapi kepayahan dan kehinaan dalam menuntut ilmu. والتملق مذموم إلا في طلب العلم فإنه لابد له من التملق للأستاذ والشريك وغيره للاستفادة منهم. Penuntut ilmu itu harus mencari muka, ya, mencari muka itu tercela kecuali dalam perkara menuntut ilmu. Mencari muka itu tercela kecuali dalam menuntut ilmu. Apa sebabnya? Karena penuntut ilmu haruslah dengan cara tersebut, mencari muka tersebut, dia bisa mendapatkan faedah dari gurunya, dari temannya sesama penuntut ilmu, selain mereka untuk bisa memperoleh ilmu dari mereka. Ya, maksudnya mencari muka itu ya berupaya untuk berakrab-akrab diri dengan guru. Ya, berupaya untuk berakrab-akrab diri dengan guru, karena kalau dia sudah bisa masuk ke dalam circle guru tersebut, dia akan bisa mendapatkan faedah yang sangat banyak sekali. Ya. Begitu juga dengan sesama penuntut ilmu. Berupayalah untuk mengakrabkan diri sesama penuntut ilmu, karena Anda akan semakin mendapatkan faedah dari pertemanan sesama penuntut ilmu. Ini maksudnya mencari muka itu, berakrab-akrab agar bisa masuk ke dalam circle-nya. Ya. Qila al-ilmu 'izzun la dhalla fihi la yudraku illa bi dhullin la 'izza fihi. Dikatakan bahwasanya ilmu itu mulia dan tidak ada kehinaan dalamnya. Ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan kehinaan, merendahkan diri kepada guru yang tidak ada kemuliaan padanya. Seorang penyair berkata, "Ara laka nafsan tashtahi ay yu'izzuha falasta tanalul 'izza hatta tuzilluha." Kulihat bahwa nafsumu itu ingin kau muliakan, kau takkan bisa mendapatkan kemuliaan hingga engkau menundukkannya, yaitu hawa nafsu. Ya. Sehingga di poin yang terakhir ini Imam Zarnuji kembali mengulangi pembahasan bahwasanya
kita sebagai para penuntut ilmu itu harus rela menghinakan diri di hadapan ilmu itu dalam rangka kita mendapatkan ilmu. Ya, sebagaimana sudah kita baca juga beberapa riwayat, bahkan Abdullah bin Abbas rela menghinakan diri di hadapan sahabat Ansar untuk mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tunggu di pintu panas-panas, di panas terik, dia rela menunggu di depan pintu. Kata orang yang berlalu lalang, "Wahai Ibnu Abbas, tidakkah mau kami ketokkan pintu ini agar dia mau keluar?" Kata Ibnu Abbas, "La, tidak. Demikianlah kami diajarkan untuk mencari ilmu, merendahkan diri di hadapan ilmu, merendahkan diri di hadapan guru." Ya, Ibnu Abbas sahabat yang mulia dari kalangan Quraisy, dari suku Quraisy. Bapaknya orang terpandang dari kalangan Ahlul Bait. Ya, dari kalangan Ahlul Bait. Dan dia ingin mendengar hadis dari orang Ansar. Rela dia menunggu di depan pintu, tidak mau dia mengetok pintu. Karena ini, kalau dia mengetok pintu rumah orang sahabat Ansar itu, dia menganggap sebagai bentuk meninggi di hadapan orang ini. Tapi dia rela menunggu di depan pintu, menunggu sahabat Ansar ini untuk keluar. Orang-orang yang berlalu lalang sampai kasihan melihat kondisi Ibnu Abbas yang rela berpanas-panas menunggu kondisi demikian. Sampai kata mereka, "Maukah engkau kami ketokkan pintunya itu?" "La," kata Ibnu Abbas, "tidak. Demikianlah kami diajarkan untuk mencari ilmu." Kita harus menghinakan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan ilmu dan di hadapan para ulama. Dengan demikianlah baru kita kemudian bisa mendapatkan ilmu tersebut. Demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, bagian yang pertama tadi kita sudah membahas bagaimana caranya beristifadah. Kemudian yang terakhir Imam Zarnuji sedikit berpindah ke bagaimana kita harus merendah di hadapan ilmu. Baik, sebelum kita akhiri atau kalau ada tanya jawab, saya ingin berikan sebuah kuis ya, sebagai bagian dari latihan beristifadah tadi. Coba antum kalau yang pegang HP atau yang bawa Al-Quran, dibuka surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi, kisah Musa dan Khidir. Kisah Musa dan Khidir. Ketika Khidir menjelaskan hikmah perbuatannya yang 3 itu, ya, membolongi perahu, kemudian membunuh seorang anak, kemudian merobohkan tembok itu, Khidir mengubah khitabnya, ya, mengubah kata ganti di ayat 79. Silakan buka 79. Kata Khidir, "Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu." Ya, fa'aradtu, maka aku berkeinginan, atau kita baca terjemahnya ya, 79. Adapun perahu itu milik orang miskin yang bekerja di laut, maka aku bermaksud untuk merusaknya. Yang pertama adalah Khidir menggunakan fa'aradtu. Ini di ayat 79. Lalu ayat 81 terkait anak kecil tadi, kata Khidir, fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma. Kemudian kami menghendaki. Tadi fa'aradtu, aku menghendaki. Sekarang kami menghendaki. Kemudian yang terakhir baru Khidir mengatakan di ayat 82, fa'arada rabbuka, maka Tuhanmu menghendaki keduanya itu sampai dalam kondisi dewasa. Bisa melihat perbedaannya yang saya maksud? Fa'aradtu, aradna, arada rabbuka. Aku berkeinginan, kami berkeinginan, dan Rabb berkeinginan, Allah berkeinginan. Coba antum cari satu pekan ini, kira-kira apa faedahnya dari hal tersebut?
kenapa Khidir dia mengubah-ubah cara berbicaranya, padahal dia semua yang melakukan. Dia yang membolongi, dia yang membunuh anak itu, dia yang merobohkan tembok itu, ya. Khidir semua yang melakukan itu. Akan tapi yang pertama, kenapa Khidir mengatakan aku berkehendak demikian? Yang kedua, kami berkehendak demikian. Yang ketiga, dia katakan Rabb kami, Rabbmu yang berkehendak demikian. Apa faedahnya? Coba cari pekan depan saya tanya. Kalau ada yang jawabannya benar, nanti ada bonus parfum nanti, insyaallah. Ya. Nanti saya random tunjuknya, ya, saya random. Baik, demikian yang kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita dengarkan azan terlebih dahulu.